Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita ketemu di kelas metodologi penelitian ya, untuk program teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Islam 45 Bekasi. Harapan atau tujuan serta output dari mata kuliah ini, teman-teman nanti bisa menyusun proposal penelitian, dan khusus untuk program studi teknik mesin S1 kita coba menyusun proposal penelitian yang dimaksud, yaitu proposal skripsi, dan bagaimana metode penyusunannya serta penulisannya sampai tugas akhirnya atau skripsinya selesai. Namun fokus pada mata kuliah ini bukan pada bagaimana menyusun redaksi atau tata tulisnya, tapi kita lebih kepada langkah-langkah penelitian yang akan kita lakukan, dari mulai menentukan hipotesis, kemudian kita menuangkan gagasan kita, teman-teman kita dari studi pendahuluan ke dalam latar belakangnya, kita lakukan rumusan masalah, kemudian kita lakukan langkah-langkah pengujian sampai dengan penarikan kesimpulannya. Ada beberapa konsep dasar yang harus kita ketahui di awal. Pertama itu terkait dengan ilmu pengetahuan dan penelitian. Ini wilayah perbincangannya sebetulnya lebih kepada filsafat pengetahuan atau filsafat ilmu ya, filsafat ilmu. Teman-teman bisa baca di beberapa sumber seperti bukunya Yuyun S. Surya Sumantri, itu buku yang memang cukup populer di kalangan akademis dalam kajian mengenai ilmu pengetahuan dan penelitian sebagai konsep dasar. Oke, kita akan mulai dari bagaimana manusia berpikir untuk mencari sebuah kebenaran. Yang pertama adalah manusia mencari kebenaran dengan menggunakan akal sehat, common sense kita sebutnya, dan dengan ilmu pengetahuan. Ini didasarkan dari pengalaman empirik yang manusia itu temukan. Ketika terlahir, kita mulai membangun pengetahuan, pemahaman kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar kita. Mengapa langit biru? Kemudian awan putih bisa bergerak, air dingin, api panas, dan seterusnya, yang sangat erat hubungannya dengan kebiasaan dan lingkungan kita dalam keseharian kita. Jadi manusia mulai mengkonstruksi pengetahuannya menggunakan akal sehatnya. Sementara akal sehat sendiri itu merupakan tanda kutip ya, terbentuk secara alamiah gitu. Namun nanti ke depan kita akan melihat bagaimana akal sehat itu dibuat standarisasinya gitu, kalau kita udah bicara kerana ilmu pengetahuan. Kemudian manusia mencari kebenaran dengan perhatikan letak perbedaan yang mendasar antara keduanya, akal sehat dan ilmu pengetahuan. Berkisar pada kata sistematik dan terkendali. Jadi yang namanya ilmu dengan pengetahuan itu sendiri itu dua kata yang berbeda. Begitupun dengan akal sehat gitu. Jadi sebetulnya ada 4 kata yang harus kita pilah: akal, sehat, namun akal sehat sendiri menjadi satu kata, dan ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang kita ketahui yang bersifat data pada prinsipnya itu merupakan pengetahuan. Tapi ketika data itu telah teruji, kemudian dituangkan hasilnya secara sistematis dan konsistensinya terjaga, itu bisa kita sebut sebagai sebuah ilmu. Gitu. Jadi nggak semua yang kita ketahui itu adalah ilmu. Ilmu pengetahuan khususnya itu penekanannya lebih kepada sistematik. Jadi bagaimana gagasan kita dituangkan secara sistematik dan kebenarannya itu bisa diuji kapanpun dan dimanapun itu tetap berlaku gitu. Dan berikutnya adalah terkendali gitu. Nah, terkendali ini biasanya hubungannya sangat erat
itu dengan batasan-batasan di mana kebenaran itu berlaku. Kebenaran memang sifatnya universal, tapi ada batasan-batasan di mana kebenaran itu sifatnya lokal, tidak universal. Gitu. Jadi ada satu teori yang mungkin ketika kita terapkan di beberapa fenomena itu menjadi benar, tapi di fenomena yang berbeda itu menjadi tidak benar. Misalnya teori relativitas itu sudah sangat terkenal, bahkan mundur jauh sebelum teori relativitas ada, bagaimana dualisme cahaya itu menjadi perbincangan sendiri di antara kaum saintis. Apakah cahaya itu partikel ataukah gelombang? Namun ada 5 hal pokok yang membedakan antara ilmu dan akal sehat, teman-teman. Yang pertama, ilmu pengetahuan dikembangkan melalui struktur-struktur teori dan diuji konsistensi internalnya. Dilakukan tes atau pengujian secara empiris. Yang kedua, teori dan hipotesis itu selalu diuji secara empiris atau faktual. Jadi yang namanya teori dan hipotesis itu harus diuji secara empiris. Nggak cuma melihat hubungan sebab akibat dan kita membangun narasi logis di antara sebab dan akibat tersebut. Jadi mesti ada perlakuan atau pengujian yang dilakukan secara empiris gitu. Agar nanti konsistensinya secara internal itu bisa terlihat dengan jelas. Yang berikutnya, adanya pengertian kendali atau kontrol dalam penelitian ilmiah. Tidak dapat mempunyai pengertian yang bermacam-macam, artinya menghilangkan ambiguitas. Jadi satu istilah dengan satu pemaknaan, begitupun dengan hasil penelitiannya, serta ada batasan-batasan masalah yang kita buat agar kesimpulan yang kita tarik ini memang benar tapi pada kondisi A, B, C, dan seterusnya. Kemudian menekankan adanya hubungan antara fenomena secara sadar dan sistematis. Ini kata kuncinya lagi-lagi sistematis disebut berkali-kali. Pola penghubungannya tidak dilakukan secara asal-asalan gitu. Ini kalau teman-teman lihat di beberapa skripsi, jurnal, tugas akhir, banyak sekali teman-teman mahasiswa itu dalam melakukan pengujian itu mendasarkan pada hubungan sebab akibat. Gitu. Sebetulnya secara matematis ketika sebab sudah bisa dikonversi menjadi sebuah data kuantitatif, begitupun akibatnya bisa kita konversi ke dalam data kuantitatif, maka bisa dihitung dan hubungannya pun relasi di antara sebab dan akibat tersebut bisa kita tentukan nilainya. Apalagi aplikasi untuk menghitung itu ya sudah cukup banyak lah. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa relasi yang memang kita dapatkan nilainya itu bisa kita jamin bahwa hubungan sebab dan akibatnya itu memang sesuatu yang bukan asal-asalan. Asal-asalan dalam arti kita paksakan bahwa sesuatu yang memang memiliki nilai pengaruh yang tidak cukup signifikan lantas kita paksakan bahwa atau mungkin kita sebut ini berpengaruh walaupun kecil. Nah, hal-hal seperti itu harus benar-benar kita uji terlebih dahulu gitu dengan teori-teori sebelumnya yang sudah ada maupun pengujian yang kita coba kembangkan sendiri. Berikutnya, perbedaan antara pengetahuan dan akal sehat itu terletak pada cara memberi penjelasan yang berlainan dalam mengamati suatu fenomena. Ilmuwan melakukan dengan hati-hati dan menghindari penafsiran yang bersifat metafisis. Proposisi yang dihasilkan selalu terbuka untuk pengamatan dan pengujian secara ilmiah. Jadi betapa kalau kita bicara ilmu pengetahuan itu nggak berdasarkan tuh akal sehat, hubungan sebab akibat yang kita tangkap secara sepintas. Kalau kita bicara ilmu itu mesti terbuka. Terbuka di sini dalam artian bahwa ini bisa dilakukan pengujian beberapa kali di waktu yang berbeda, namun hasil tetap sama. Itu teman-teman yang setidaknya 5 pokok yang membedakan antara ilmu dan akal sehat. Kemudian proses sekularisasi alam, ini istilahnya cukup menarik ya, disebutnya sekularisasi alam. Mulanya manusia menganggap alam itu sesuatu yang sakral, sehingga antara subjek dan objek tidak ada batasan, melebur semuanya. Gitu. Hukum didefinisikan sebagai kaitan-kaitan yang tetap dan harus ada di antara gejala-gejala sejak dulu diinterpretasikan ke dalam hukum-hukum normatif. Gitu. Nah, ini 1 dan 2 ini sangat berkaitan. Jadi manusia tidak merasa terlepas dari
alam, merupakan bagian dari alam. Karenanya hukum yang didefinisikan kaitannya dengan gejala-gejala yang ada dari suatu fenomena itu diinterpretasikan ke dalam hukum-hukum normatif. Hukum-hukum normatif itu maksudnya sebab akibat atau kausalitas yang diterima oleh akal sehat gitu, dan itu berlaku untuk semua gitu. Tidak ada tidak ada sesuatu yang boleh kita teliti lebih mendalam terkait dengan fenomena di lingkungan kita, atau istilah-istilah daerah kita sering disebut istilah dengan hukum istilah pamali mungkin ya, istilah pamali. Jadi kalau orang tua kita udah nyebut pamali, udah percaya aja, nggak usah kita lakukan pertanyaan mendalam atau kajian-kajian empirik yang memang nanti akan membahayakan atau mungkin bertentangan dengan hukum-hukum normatif yang ada. Misal orang yang tidur di sekitar hutan atau di pohon itu tiba-tiba paginya diketemukan sudah tidak bernyawa. Ternyata apa? Hari ini sains mampu menjelaskan bahwa proses penarikan oksigen dan pelepasan oksigen yang dilakukan pohon dengan manusia itu memiliki kondisi yang berlawanan. Jadi wajar ketika kita tidur di pohon, maka semacam rebutan oksigen yang akhirnya ketika kita kalah, maka kita akan mengalami metabolisme tubuh yang terganggu dan kemudian terhenti, kita sebut dengan kematian. Nah, selain itu pengertian tersebut dikaitkan dengan Tuhan atau para dewa sebagai pencipta hukum yang harus ditaati. Tadi istilah pamali itu pokoknya dari sananya begitu, udah ikuti aja. Nah, terjadi pergeseran konsep hukum alam. Pengertian hukum sesuai dengan hukum alam. Tatanan di alam dapat disimpulkan melalui penelitian empiris. Ini mulai bergeser. Tuhan sebagai pencipta hukum alam secara berangsur-angsur memperoleh sifat abstrak dan impersonal. Jadi manusia mulai berani hari ini untuk melakukan kajian, untuk melakukan riset, untuk melakukan penelitian terhadap kesimpulan-kesimpulan hukum-hukum normatif yang sudah ditetapkan di awal dan disangkut pautkan dengan Tuhan atau para dewa. Nah, kita udah mulai berani melakukan, oh ternyata hukum ini memang ada, Tuhan yang menciptakan hukum ini. Jadi kita sudah mulai mengenal bahwa Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak dan impersonal gitu. Pencipta aja, tidak berarti bahwa ini tidak boleh diteliti, tidak berarti bahwa ini tidak boleh kita ketahui gitu. Nah, ilmu pengetahuan alam bagi manusia modern dengan kemampuan ilmu manusia mulai membuka rahasia-rahasia alam. Satu persatu tadi seperti contoh yang tidur di pohon itu disingkap oleh manusia. Terus berbagai cara mencari kebenaran. Nah, ini ada beberapa cara ya, setidaknya saya cantumkan 5. Yang pertama, secara kebetulan. Penemuan terjadi secara kebetulan saja gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang spesial, nggak ada sesuatu yang prosedural atau sistematis. Atau kita menemukan bahwa oh ternyata ini begini, oh ini benar adanya gitu. Setiap mendung hujan turun dan seterusnya. Itu seolah-olah sesuatu yang terjadi kebetulan di awal, tapi kebetulan-kebetulan di awal ini bisa kita terus gali dan perdalam hingga menjadi kebenaran yang ajak gitu, kebenaran yang konsisten. Terus kita bisa mencari kebenaran itu dengan trial and error. Nah, ini bersifat untung-untungan disebutnya trial and error ini ya. Gitu, ada beberapa, ya hampir semua sih kalau di bidang teknik itu untuk menentukan kebenaran pada awalnya kita ya harus melakukan percobaan trial dan error ini. Setelah beberapa kali data dikumpulkan, baru kita bisa melihat pola dan menentukan arah pergerakannya kemana kecenderungannya. Kemudian melalui otoritas, kebenaran bisa didapat melalui otoritas seseorang yang memegang kekuasaan. Ini juga bisa loh ya. Ini orang-orang politik biasanya. Jadi itu juga bagian dari cara mencari kebenaran ya, menetapkan kebenaran bahkan. Nah, berikutnya berpikir kritis atau berdasarkan pengalaman. Berpikir secara deduktif dan induktif. Manusia cenderung seperti itu. Senin hujan, Senin sebelumnya hujan, sebelumnya lagi hujan. Kita setiap datang Senin besok lagi, kita udah antisipasi bahwa siap-siap akan turun hujan. Nah, itu manusia secara induktif punya kecenderungan mengambil kesimpulan seperti itu. Atau dari bentuk generalisasi bahwa yang mendung pasti turun hujan misalnya. Itu manusia cenderung ketika mendung ya membawa payung untuk antisipasi itu.
gitu. Secara deduktif artinya berpikir yang umum ke khusus, sedangkan induktif dari khusus ke umum. Metode deduktif sudah dipakai selama ratusan tahun, selama zaman dari Aristoteles. Ada Plato, ada Aristoteles. Sebetulnya kalau deduktif ini ke Plato, idealisme. Tapi kalau Aristoteles itu induktif, lebih kepada materialisme. Itu sejaman ya, Aristoteles dan Plato itu dua-duanya itu muridnya Socrates. Itu filosof Yunani. Nah, terus melalui penyelidikan ilmiah. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih lanjut. Kebenaran baru bisa didapat dengan menggunakan ilmiah, berpikir kritis dan induktif, gitu, teman-teman. Next, kita coba lihat. Berikutnya adalah dasar-dasar pengetahuan. Setidaknya kita udah punya penalaran dan logika. Nah, kegiatan berpikir menurut pola logika tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan. Biasa ini sangat dikembangkan di penalaran dan logika ini di matematika ya. Sebagai dasar atau fondasi membangun pengetahuan secara utuh. Aliran yang menggunakan penalaran sebagai sumber kebenaran disebut rasionalisme. Dan yang menganggap fakta dapat tertangkap melalui pengalaman sebagai kebenaran disebut aliran empirisme. Jadi kalau kita mengandalkan pada sumber kebenaran itu kepada penalaran, kita masuk ke rasionalisme. Tapi kalau fakta itu atau kebenaran itu kita ambil dari fakta yang tertangkap melalui pengalaman dan pengalaman, kita sebut empirisme ya. Ada dua istilah di sini, rasionalisme dan empirisme. Rasional berdasarkan rasional, berdasarkan penalaran. Kalau empirisme itu berdasarkan fakta empirik ya, fakta empirik yang bisa dicerap dengan panca indera. Kemudian logika, cara penarikan kesimpulan. Ini sudah dipelajari di kalkulus dasar ya. Ini tentang pengkajian untuk berpikir secara sahih atau valid. Logika juga ada yang induktif dan deduktif. Itu yang kita kenal ya. Nanti akan kita perdalam, sebetulnya ini menjadi tools untuk kita nanti mengkaji beberapa penelitian yang akan kita lakukan. Ini menjadi alatnya. Nah, sumber pengetahuan sendiri sebetulnya kayak wahyu itu sumber pengetahuan juga ya. Mimpi beberapa orang menganggap itu sebagai sumber pengetahuan, tapi di sini yang saya cantumkan 3. Yang pertama, sumber pengetahuan dalam dunia ini berawal dari sikap manusia yang meragukan segala sesuatu di alam semesta, termasuk nasibnya sendiri. Jadi sebetulnya sumber pengetahuan itu ya keraguan kita, ada rasa ingin tahu mengapa semua ini terjadi. René Descartes pernah berkata, René Descartes ya, itu pernah berkata, the omnibus dubitandum, yang berarti bahwa segala sesuatu itu harus diragukan. Ini istilah skeptis. Jadi kita ragu bahwa ini kenapa seperti ini. Kita coba lihat rangkaian sebab akibatnya. Berikutnya adalah persoalan mengenai kriteria untuk menetapkan kebenaran itu sulit dipercaya. Jadi kriteria untuk menelusuri kebenaran, bayangkan teman-teman, terutama di bidang teknik ya, sebelum teknologi secanggih sekarang, alat-alat uji ini sewah sekarang, betapa human error itu begitu tinggi sehingga orang banyak yang meragukan kebenaran-kebenaran yang disimpulkan dari penelitian, karena memang tingkat errornya masih sangat tinggi gitu. Dari berbagai aliran maka muncul berbagai kriteria kebenaran yang seperti tadi, rasionalisme, empirisme dan seterusnya gitu. Nah, kriteria kebenaran, salah satu kriteria kebenaran adalah adanya konsistensi dengan pernyataan terdahulu yang dianggap benar. Dulu kita pernah melakukan penelitian A dengan syarat-syarat A1, A2, A3. Nah, ketika di masa sekarang dan akan datang syarat-syarat A1, A2, A3 kita penuhi, maka kesimpulan kita tetap pada A. Gitu teman-teman. Jadi adanya konsistensi, nggak berubah-ubah. Kalau hari ini kita teliti A, kemudian besok berubah dengan syarat yang sama, nah itu tidak bisa dibilang sebagai sebuah kesimpulan atau pembuktian kebenaran. Nah, beberapa kriteria kebenaran, yang pertama adalah teori koherensi tentang konsistensi, terus teori korespondensi, pernyataan sesuai kenyataan, dan teori pragmatis, kegunaan di lapangan. Ini masing-masing ada tokohnya. Banyakkan filosof-filosof tersebut juga sebagai ilmuwan yang bergerak di bidang teknik gitu secara empiris. Gitu ya teman-teman. Kemudian kerangka ilmiah sekarang. Nah, di sini ada istilah perumusan masalah. Ini pertanyaan, makanya rumusan masalah itu kita ajukan biasanya dalam bentuk kalimat tanya kalau di tugas akhir kita atau di proposal untuk penelitian kita.
pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batasan-batasannya, serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Saya sering begini misalnya, teman-teman mau melakukan sebuah pengujian terhadap baja S45C misalnya. Kita mau melakukan sandblasting ya, gitu. Kita lihat dulu nih faktor-faktor yang mempengaruhi sandblasting itu apa. Apakah waktu, tekanan, sudut, gitu kan. Nanti pengaruhnya terhadap apa? Kualitasnya. Sederhananya apa? Tingkat kebersihan dan kekasarannya misalnya. Nah, faktor-faktor penyebabnya itu apakah waktu, sudut, tekanannya. Yang mana nih yang paling dominan? Biasanya ada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu kita jadikan batasan-batasannya, teman-teman. Nah, kita identifikasi juga faktor-faktor yang terkait di dalam itu, jangan sampai parameter yang dominan itu kita anggap sebagai sesuatu yang kita abaikan. Nah, itu berbahaya. Makanya wajar kalau di studi awal banyak teman-teman teknik mesin ketika studi awal, studi pendahuluan, loh kok Pak hasilnya sama, kok Pak hasilnya sama, tidak ada perbedaan, padahal harapannya itu ada perbedaan dari dua metode yang dilakukan gitu. Makanya penting untuk kita mampu menjelaskan batasan-batasan ini dan identifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Ini dua hal yang sangat penting agar perumusan masalah kita menjadi sesuatu yang tepat gitu. Terus penyusunan kerangka dalam pengajuan hipotesis menjelaskan hubungan antara faktor yang terkait, disusun secara rasional, didasarkan pada premis-premis ilmiah studi awalnya, memperhatikan faktor-faktor empiris yang cocok. Nanti kita akan mengkaji ini, kita latihan dari bikin proposal, mungkin sebelum atau setelah UTS kita bisa lakukan penelitian. Nanti setelah ini juga saya akan masuk ke materi tersebut kok gitu. Kemudian ada pengujian hipotesis, mencari fakta-fakta yang mendukung dan penarikan kesimpulan. Nah, terus ada sarana berpikir ilmiah, teman-teman. Setidaknya ada bahasa, matematika, dan statistika itu sebagai sarana. Ya. Nah, dari segi bahasa kita harus tahu mana kalimat-kalimat yang kita pilih agar dia bebas dari unsur emotif. Jadi jangan sampai ada nuansa rasa yang terkandung di dalamnya, seperti puisi dan prosa gitu dalam perkara ilmiah, itu baiknya dihindari. Terus reproduktif, akhirnya bisa bermakna ganda, pastikan dia objektif dan eksplisit gitu, jelas gitu semua. Intinya jelas kalau menggunakan bahasa simple, jelas dan tidak ambigu, itu yang mau disampaikan. Nah, matematika sebagai tools juga di sini untuk berpikir itu jelas, spesifik dan informatif. Itu kenapa di bidang teknik lebih cocok menggunakan bahasa matematika, karena tidak bias, karena tidak ambigu nantinya. Nah, tidak ada konotasi emosional juga dalam matematika gitu. Dan dia sangat kuantitatif, terukur artinya. Kemudian statistika juga sebagai alat untuk menguji tingkat ketelitian, menentukan hubungan kausalitas antara faktor yang terkait gitu. Oke, itu dulu teman-teman, ini ada tugas. Beberapa istilah tadi saya sebutkan seperti hipotesis yang sudah ya teman-teman anggap itu sebagai kata-kata biasa yang sering ketemu sehari-hari, tapi saya minta setidaknya ada 9 istilah ini, dari mulai ontologi sampai variabel, itu teman-teman jelaskan secara sederhana ya. Tugas ini bisa dikumpulkan nanti di WA group. Oke. Ontologi itu apa, epistemologi itu apa, aksiologi apa, teori itu apa, konsep, konstruk, proposisi, hipotesis, dan variabel. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.